warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Hey salam there. konservasi. Subscribe to my Baik, pada channel video ini kita akan and bahas also mengenai press jaringan this mekanik, bell icon. atau mungkin dalam pembahasan lain ada yang menyebutnya sebagai jaringan penguat atau jaringan penyokong, di mana kita ketahui bahwa jaringan ini berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada tumbuhan untuk mengimbangi pertumbuhannya. Jadi walaupun tumbuhan memiliki ukuran yang tinggi, kemudian memiliki diameter yang besar, tapi tetap bisa berdiri kokoh. Ini salah satunya karena adanya jaringan mekanik. Nah, kemudian di sini ada perbedaan bagaimana mekanisme penyokongan yang terjadi pada tumbuhan tingkat rendah dan juga tumbuhan tingkat tinggi. Di mana tumbuhan tingkat rendah sebagai jaringan penguat atau jaringan mekanik ini hanya mengandalkan tekanan turgor saja, sehingga di sini tidak melibatkan jaringan mekanik. Jadi cukup dengan tekanan turgor itu cukup untuk mengimbangi pertumbuhan daripada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat tinggi kita ketahui juga memiliki diameter yang jauh lebih besar, karena untuk diferensiasi akar, batang, daun juga sudah nampak jelas, dan adanya pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan diameter batang menjadi besar, kemudian juga menjadi lebih tinggi. Maka tidak cukup hanya tekanan turgor saja, sehingga di sini diperlukan adanya jaringan mekanik untuk menopang atau menyokong atau untuk mengimbangi pertumbuhan daripada pertumbuhan-tumbuhan. Nah, untuk jaringan mekanik itu sendiri, itu ada yang berupa sel hidup dan ada juga yang berupa sel mati. Nah, di sini sel yang berdinding tebal mengandung lignin dan juga zat yang lain. Kemudian berdasarkan bentuk dan sifatnya terbagi dalam dua macam. Ini yang sering kita dengar, yaitu kolenkim dan juga sklerenkim, dan keduanya kemudian disebut juga sebagai stereom. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai kolenkim, di mana untuk kolenkim ini merupakan jaringan mekanik yang terdapat pada alat tumbuhan yang masih mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti kita bisa bedakan antara kolenkim dan juga sklerenkim. Jadi silakan garis bawahi bahwa jaringan mekanik yang terdapat pada alat tumbuhan yang masih mengadakan pertumbuhan dan perkembangan, artinya masih muda atau masih aktif, ini untuk kolenkim. Maka untuk sklerenkim itu adalah kebalikan, biasanya untuk yang pertumbuhannya sudah terhenti. Nah, ciri daripada kolenkim ini adalah berupa sel hidup, kemudian jaringannya homogen karena terdiri daripada sel-sel kolenkim. Kemudian bentuknya bervariasi dan umumnya memanjang. Kemudian ukuran sel lebih kecil atau lebih besar daripada jaringan parenkim. Kemudian penebalan dinding sel ini tidak merata. Kemudian dinding sel tebal berlignin, itu berupa zat kayu. Kemudian sel kolenkim dewasa mempunyai dinding tebal. Dinding tersebut dapat menipis kembali dan dapat menjadi meristem kembali. Misalnya ini pada proses pertumbuhan gabus. Di sini gabus luka berarti berkaitan dengan bagaimana terbentuknya kulit sisik. Atau juga dalam pembentukan kulit gabus oleh parenkim pada korteks. Kemudian terbentuk dari sel-sel muda memanjang pada daerah prokambium dan tidak terbentuk pada batang dan daun monokotil yang langsung membentuk sklerenkim. Jadi kolenkim ini tidak bisa kita jumpai pada batang ataupun daun monokotil, karena pada batang dan daun monokotil itu tidak terbentuk kolenkim, tapi langsung berupa sklerenkim. Kemudian letaknya di pinggir atau berada di bagian perifer di bawah epidermis, kadang-kadang juga terpisah dari epidermis. Dengan parenkim terdapat pada organ batang, daun, jika bagian-bagian bunga, buah, dan juga terdapat pada akar. Nah, di sini ada gambaran daripada sel kolenkim. Kemudian di sini ada beberapa jenis kolenkim. Ada kolenkim papan, kemudian ada juga kolenkim sudut, dan juga kolenkim yang lain. Nah, di sini untuk jenis-jenis jaringan kolenkim, yang pertama ada kolenkim sudut atau kolenkim angular. Contohnya ini pada tangkai vitis atau pada tangkai anggur, kemudian begonia, coleus, cucurbita, kemudian morus beta batang solanum tuberosum, atau pada batang kentang, kemudian juga pada arthropa belladonna,
Kemudian untuk kolenkim papan atau kolenkim lamelar, ini contohnya bisa kita jumpai pada Sambucus nigra atau pada Rhamnus. Kemudian untuk kolenkim lacuna, ini bisa kita jumpai pada Composite, Salvia, Malva, Asclepias, kemudian Petacites officinalis. Kemudian yang keempat adalah kolenkim anular atau kolenkim tubular. Ini memiliki bentuk seperti cincin, sehingga disebut juga sebagai kolenkim cincin. Nah, ini kemudian bisa kita jumpai pada tulang daun Nerium oleander. Nah, ini contoh untuk kolenkim sudut. Gambarnya seperti ini, dilihat dari arah yang berbeda, baik itu secara mendatar maupun secara membujur atau memanjang. Kemudian kolenkim sudut ini tadi bisa pada batang Solanum tuberosum, kemudian juga pada Merus alba, kemudian Artopa belladonna, dan juga pada Coleus. Nah, kemudian ini ada gambaran daripada kolenkim papan, di mana untuk kolenkim papan bentuknya seperti ini, berjajar seperti papan, di mana untuk arah penebalannya ini secara radial. Contohnya pada batang Sambucus nigra, kemudian juga pada Rhamnus atau pada Bidara, kemudian pada Colearia armoracia, dan juga kemudian ada kolenkim lacuna, di mana di sini terdapat adanya lumen-lumen, kemudian dinding sel jelas. Contohnya pada Salvia, kemudian Asclepias, dan juga Malva silvestris. Nah, di sini ada lamelar, kemudian ada lacuna, ada angular dan juga anular. Jadi di sini bisa kita bedakan antara lacuna dan juga anular. Kalau anular itu ada yang bentuknya seperti cincin. Nah, contohnya ini pada Nerium oleander. Kemudian pada tumbuhan yang lain, jaringan kolenkim ini pada Cucurbita, kemudian juga pada Coleus, ini nampak bagaimana bentuk-bentuk daripada kolenkim ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Kita akan bahas bagaimana proses sklerifikasi dan juga bagaimana penjelasan tentang sklerenkim. Untuk penjelasan mengenai kolenkim kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.